Sejak Ducati mengumumkan kedatangan Enea Bastianini ke tim official untuk MotoGP 2023, aksi pembalap Rimini itu membuat suasana tim Bologna makin tegang. Mereka meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi atas apa yang mungkin terjadi. Pabrikan Borgo Panigale melalui salah satu momen penting dalam sejarah. Semua tampak siap untuk Pecco Bagnaia mencapai prestasi pada minggu nanti di Valencia. Itu jadi titel kedua MotoGP dalam sejarah pabrikan, 15 tahun setelah Casey Stoner merayakan pada tahun 2007. Capaian pembalap asal Turin itu akan menjadi sejarah terutama ketika memperhitungkan bahwa untuk mencapainya, ia memangkas selisih 91 poin dari Fabio Quartararo yang terus memimpin hingga 2 balapan lalu di MotoGP Australia. Namun di tengah skenario sebesar itu untuk merek Italia, nada sumbang timbul dan memicu dugaan bahwa Pecco menerima bantuan untuk meraih titelnya. Situasi yang tidak diterima dengan baik oleh Ducati. Setelah kemenangan terakhir Bagnaia di Sepang, di mana dia mengalahkan Enea Bastianini dengan selisih 0,3 detik, ada yang menilai bahwa pembalap Gresini seharusnya bisa memenangi balapan. Dia tidak melakukannya agar rekan timnya di masa depan dapat meningkatkan keunggulan terhadap Quartararo, sekarang menjadi 23 poin. Jika benar seperti itu, pemuda dari Rimini sengaja melawan kepentingannya sendiri, karena saat itu dia masih punya peluang secara matematis walaupun kecil untuk menjadi juara. Membuangkan meraih titel, La Bestia sekarang bertarung dengan El Diablo dan Alex Espargaro untuk runner-up, meski selisih memihak kepada pembalap Yamaha. Menghadapi seri pamungkas di Valencia, Spanyol akhir pekan ini, Enea Bastianini siap merengkuh gelar juara sekaligus bantu Francesco Bagnaia juara. Tak bisa dipungkiri, Enea Bastianini menjadi rider dari skuad Ducati yang paling konsisten agresif di musim ini setelah Francesco Bagnaia. Tekad besar untuk terus mengumpulkan gelar juara demi gelar juara terus menggambarkan betapa hausnya Enea Bastianini akan sebuah pencapaian terbaik di setiap seri. Bahkan di seri terakhir sebelumnya di Malaysia, kita bisa melihat bahwa Enea Bastianini pun tak mau mengalah mudah dari Francesco Bagnaia demi posisi yang terdepan. Cukup dengan membiarkan Enea Bastianini menjuarai seri Valencia, sejatinya sudah bisa membuat Ducati resmi mengemas gelar juara dunia pembalap lewat Francesco Bagnaia. Karena dengan mencegah Fabio Quartararo juara di seri Valencia ini, ditambah Francesco Bagnaia mampu finish di 14 besar, itu sudah cukup untuk mewujudkan mimpi lama si merah Borgo Panigale. Meski sudah siap jadi juara di seri pamungkas, Enea Bastianini menyadari ada banyak PR untuknya dalam rangka menaklukkan sirkuit Ricardo Tomo yang bakal menjadi venue balapan. Tapi saya harus mengabaikan hasil masa lalu. Sekarang di tahun ini, saya sudah ada di jalur yang benar. Dan tahun ini saya rasa motornya akan sangat membantu saya. Mungkin masalah besarnya ada di pergerakan ban depan. Saya harus meminimalisir masalah itu. Enea Bastianini sendiri telah mengemas 4 kali juara dunia di MotoGP 2022, ditambah raihan 2 podium runner-up. Saat ini Bastianini ada di peringkat 4 klasemen MotoGP 2022. Misinya di seri pamungkas selain untuk menjadi juara adalah meraih hasil akhir dengan bertengger di peringkat ketiga klasemen bersama Gresini Ducati. Fabio Quartararo butuh keajaiban untuk mempertahankan titel MotoGP. Dia harus menang balapan terakhir musim ini dan Pecco Bagnaia finish ke-14 atau lebih belakang. Kejuaraan dunia MotoGP akan ditentukan akhir pekan ini dalam Grand Prix Valencia, di mana Pecco Bagnaia tiba sebagai pemimpin tabel umum dengan perolehan 23 poin lebih banyak dari posisi kedua Fabio Quartararo, satu-satunya pembalap yang masih punya kans mengambil mahkota. Jarak antara keduanya berarti opsi untuk juara bertahan praktis sangat minim dan El Diablo memerlukan keajaiban sejati. Bagaimanapun, hasil yang dikejar pembalap Prancis itu terjadi dalam 2 kesempatan musim ini. Quartararo mencapai 3 kemenangan tahun ini dan semua terjadi pada paruh pertama.
di Portimao, Barcelona, dan San Serling. Yang terakhir berurutan dalam dua balapan itu, Bagnaia mengalami sekali crash dan 0 poin. Jika akhir seperti itu terulang, juara akan jadi milik pemuda Prancis. Begitu juga ketika Quartararo menang dan Pecco melewati garis finish di urutan ke-14 atau lebih buruk. Hasil lain tidak ada kemenangan untuk rider Yamaha dan pembalap Ducati finish 13 teratas akan membuatnya jadi juara baru. Di Yamaha mereka sadar dengan sedikitnya peluang menguntungkan. Meski mereka ingat dengan sempurnanya bagaimana dalam situasi serupa pada tahun 2006, pembalap mereka Valentino Rossi datang ke Valencia sebagai pembalap dan crash mencegahnya untuk memenangi mahkota. Kami tahu bahwa mengamankan titel akan sulit. Satu-satunya jalan adalah Fabio menang dan lawan kami tidak mencetak poin. Ini bukan tugas mudah tentu saja, tapi kami tidak akan putus harapan hingga bendera kotak-kotak diturunkan. Daya juang kami masih utuh. Direktur olahraga Yamaha itu menambahkan. Di sisi lain, Fabio Quartararo sadar kesempatannya sangat tipis setelah kehilangan daya saing sejak balapan Asen akhir Juni, tapi dia mampu naik podium di Sepang, terlebih lagi bersenang-senang di motor. Kami menghadapi balapan bagus di Malaysia. Saya sangat senang menikmati itu dan sungguh menyenangkan kembali ke podium, tutur Quartararo. Secara matematis kesempatan mempertahankan mahkota kecil, tapi rider Yamaha tidak mau memikirkan itu secara berlebihan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi juga tidak tergantung pada dirinya sendiri. Sekarang, memenangi kejuaraan akan sulit. Tentu saja saya akan memberikan 100% seperti biasa, tapi saya tidak akan terlalu stres memikirkan titel. Ini Grand Prix terakhir musim ini, dan saya ingin menikmatinya dan menyelesaikannya dengan hasil yang bagus, ujarnya. Lebih lanjut, pembalap 23 tahun itu harus berhati-hati karena ia jadi sasaran Alex Espargaro yang duduk di peringkat ketiga dengan 23 poin di belakangnya, dan Enea Bastianini 24 poin, secara matematis dapat mencuri runner-up darinya. Quartararo mengakui bahwa misi yang diusungnya untuk mencetak kemenangan dan mempertahankan gelar juara tidak akan mudah. Ia mengaku akan memberikan 100% kemampuannya untuk mendapatkan kemenangan pada MotoGP Valencia akhir pekan nanti. Meskipun begitu, Quartararo tidak akan terlalu memaksakan untuk mempertahankan gelar juara dunia. Quartararo ingin menikmati balapan penutup musim ini, sembari mengusahakan untuk menyelesaikan balapan dengan maksimal. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia percaya diri bisa mengamankan gelar juara dunia pada balapan seri MotoGP Valencia 2022. Francesco Bagnaia tinggal merebut 2 poin lagi dalam merebut gelar juara dunia MotoGP 2022. Meskipun begitu, Francesco Bagnaia yakin bisa merebut poin penuh pada balapan yang akan berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo Valencia akhir pekan nanti. Hal ini melihat catatan Bagnaia pada musim lalu saat pertama kali membela tim pabrikan Ducati. Dia sukses meraih poin penuh pada seri MotoGP Valencia dengan mencapai garis finish pertama. Akhir pekan yang sangat penting bagi kami akan segera dimulai, kata Bagnaia. Tetapi saya tiba di Valencia dengan tenang dan damai. Sirkuit Ricardo Tormo adalah trek di mana kami melaju kencang tahun lalu, dan di atas kertas trek tersebut tersesuai dengan karakteristik motor kami. Dengan sirkuit yang menguntungkan Desmo Sedici, dia yakin tak akan ada memulai balapan dari belakang lagi. Pernyataan tersebut merujuk dari balapan terakhir di Sepang dengan Bagnaia start ke-9. Kami dalam situasi yang menguntungkan daripada Malaysia, ungkap Bagnaia. Tetapi kami harus tetap fokus sampai akhir dan memikirkan bagaimana untuk bekerja dengan baik sejak awal sesi agar memberikan yang terbaik saat balapan. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, dia yakin bisa menutup musim dengan hasil yang memuaskan bagi tim dan para penggemarnya. Akan ada banyak penggemar Ducati di sini, serta keluarga, teman-teman, dan penggemar saya, ujar Bagnaia. Jadi saya berharap bisa memberikan mereka semua emosi yang luar biasa pada hari akhir pekan nanti. Lebih lanjut, persiapan Francesco Bagnaia menuju MotoGP Valencia 2022 benar-benar spesial.
Pembalap Ducati itu menyambut MotoGP Valencia 2022 dengan sangat antusias karena selangkah lagi ia akan resmi dimahkotai sebagai juara dunia MotoGP menggusur Fabio Quartararo. Valentino Rossi dikabarkan akan ikut bertolak ke Valencia demi menjadi saksi mata sejarah baru yang diukir pembalap jebolan VR46 Academy itu. Saya harap saya bisa menyuguhkan mereka dengan penampilan yang penuh emosi haru dan luar biasa pada hari Minggu nanti. Jalan Francesco Bagnaia memastikan titel juara dunia MotoGP 2022 kali ini memang jauh lebih mudah. Di MotoGP Valencia 2022 nanti, Bagnaia hanya perlu unggul poin dari Fabio Quartararo. Caranya dengan finish berapapun di MotoGP Valencia 2022, asalkan di depan Fabio Quartararo sekaligus mencegahnya menjadi juara dunia di seri tersebut. Akhir pekan yang sangat penting bagi kami semakin dekat, tapi saya datang ke Valencia dengan tenang dan santai, ujar Bagnaia. Sirkuit Ricardo Tormo adalah sirkuit di mana kami sangat cepat tahun lalu. Di atas kertas, karakteristiknya cocok dengan motor kami. Di sisi lain, bagi rival utama Bagnaia, Fabio Quartararo, peluangnya pun masih terbuka, namun sangat-sangat kecil. Jalan Quartararo untuk mempertahankan gelar juara dunianya musim ini sangat terjal dan bisa dibilang perlu sebuah keajaiban. Quartararo bisa saja menjadi juara dunia, asalkan dia wajib menjadi juara di seri MotoGP Valencia dan Francesco Bagnaia finish di luar 15 besar atau mencatatkan DNF.